Seluruh maskapai penerbangan yang tergabung dalam INAKA menyepakati untuk membatasi penumpang pesawat hanya 70% dari kapasitas. Upaya ini untuk menyelamatkan industri penerbangan sekaligus menekan penyebaran virus corona. Industri penerbangan kini terpuruk akibat pandemi COVID-19. Indonesia National Air Carrier Association atau INAKA mencatat penumpang pesawat rute domestik sejak Januari hingga Mei 2020 tinggal 14%. Rute penerbangan internasional menyisakan 35% penumpang. Staf khusus INAKA Darmadi mengungkapkan, untuk menyelamatkan industri penerbangan semua bandara harus memiliki regulasi pre-in-flight dan post-flight untuk meyakinkan masyarakat yang akan melakukan perjalanan udara sehingga berdampak pada peningkatan load factor. Sementara itu, seluruh anggota INAKA telah menyepakati untuk membatasi penumpang pesawatnya hanya 70% dari kapasitas. Hal ini merupakan komitmen INAKA dalam menekan penyebaran virus COVID-19. Ya udah, kita menginginkan kalau bisa dioperasikan adalah kita shooting for 100% load factor. Walaupun di dalam perjalanannya nanti ya paling kita estimasikan hanya sampai 70% maksimum. Jadi mungkin saya bacakan, dibagi di dalam pre-flight, in-flight, dan post-flight. Pre-flight, satu, pembelian tiket secara online, tadi juga udah disampaikan. Penting dan tidak perjalanan tersebut kewenangannya harus jelas. Bebas COVID-19, rapid test atau PCR. Nah, yang paling penting adalah regulasinya itu berlaku di semua airport. Pandemi COVID-19 telah menggerus 90% pendapatan tahunan Garuda Indonesia. Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, menjelaskan, kondisi ini diakibatkan terbatasnya pergerakan masyarakat selama pandemi berlangsung. Selain berdampak terhadap pendapatan, maskapai plat merah tersebut terpaksa memarkirkan 70% armada pesawat karena sejumlah rute tidak beroperasi. Kendati demikian, Garuda Indonesia dimandatkan untuk mengangkut penumpang antar wilayah. Untuk itu, Irfan memastikan pihaknya masih mengoperasikan rute-rute pesawat sesuai ketentuan pemerintah. Kami ini National Flag Carrier, mandat kami itu adalah memastikan konektivitas dan menyambungkan antar bangsa. Gitu. Oleh sebab itu, dari hari pertama di-declare bahwa kita ada COVID, Garuda tetap terbang dan melayani rute-rute yang selama ini dilayani, baik itu Amsterdam, Australia, Jepang, Hong Kong, Korea, dan negara-negara lain, termasuk di dalamnya adalah kota-kota di Indonesia. Yang memang kita lakukan adalah secara dinamis kita lihat perkembangannya, load factornya, dan kemudian kita pelan-pelan turunkan frekuensi penerbangannya. Seperti contohnya kita tadinya 6 kali seminggu ke Amsterdam, saat ini kita hanya sekali seminggu. Dengan pandemi yang diproyeksi masih belum akan selesai dalam waktu dekat, Irfan memprediksi industri penerbangan akan terus terpuruk. Kondisi industri penerbangan diprediksi baru akan kembali normal 2 hingga 3 tahun mendatang. Dari Jakarta, Jessica Wulandari, Metro TV.